kepada saya Hasrin Aldi Azimi untuk mengikuti acara pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi. Puasa ini banyak disudutkan sebagai pemerintahan yang nyeleneh di mata orang-orang penganut Islam yang taat tentunya. Mengapa dikatakan nyeleneh? Di mana kita ketahui saat ini Madain Saleh yang 2000 tahun yang lalu ditempati oleh suku Nabatain, dan situsnya ini sekarang diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Padahal di dalam hadis Nabi sangat jelas tempat ini sangat dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menengok kiri dan kanan saja ketika melewati tempat itu sangat dihindari, bahkan mempercepat langkahnya supaya secepatnya pergi dari lokasi itu. Oleh pemerintahan Arab Saudi saat ini justru malah dijadikan destinasi wisata paling unggul. Karena menurut ramalan minyak bumi yang ada di Arab Saudi itu terus berkurang dan nanti penggantinya adalah penghasilan dari tempat wisata. Padahal perlu kita ketahui untuk jemaah haji dan umroh saja dari Indonesia itu harus menunggu puluhan tahun. Kenapa harus membuka destinasi wisata yang bertentangan dengan ajaran agama Islam? Rasulullah saja melewati Madain Saleh itu langkahnya dipercepat, tidak nengok kiri dan kanan. Itu tandanya memang harus dihindari. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda dan dikutip di beberapa sumber, mengunjungi tempat seperti itu diupayakan harus menangis. Pengertian menangis itu kan dalam sekali. Tidak mungkin orang bisa mengeluarkan air mata dengan tangisan terseduh-seduh tanpa mengerti ajaran yang termaktub di dalamnya. Untuk bisa menangis itu kan harus tahu riwayat. Banyak orang yang pergi studi atau ziarah, pergi ke tempat bersejarah tetapi hanya sekedar hiburan saja. Tidak tahu maknanya apa di Gunung Uhud, misalkan salah satu contoh. Bahkan ada juga yang pergi ke Ka'bah, di Ka'bah itu menggunting kiswah, dijadikan ajimat. Bahkan saya pernah menyaksikan di air Zam-Zam itu banyak sekali orang yang mencuci kain putih dan dijemur di belakang rumah tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, apa itu yang dijemur? Jawabnya, itu adalah kain-kain kafan yang akan digunakan nanti kalau dia meninggal. Jadi kain kafan itu dicuci dulu di air Zam-Zam di lokasi itu, kemudian dijemur dan dibawa pulang. Setelah itu nanti mereka akan beramanat, tolong kalau meninggal kain kafannya adalah kain kafan ini, karena sudah dicuci oleh air Zam-Zam. Itu salah satu contoh. Di tanah Makkah saja yang sudah benar-benar steril, ada laskar-laskar penjaga supaya tidak menyimpang, tetap saja ada yang melakukan perilaku-perilaku aneh seperti itu. Apalagi di Madain Saleh, di mana di situ ada patung-patung dewa-dewi zaman dahulu, Lata, Uza, Manat. Ya, itu sentralnya dewa-dewi di sana. Makanya Rasulullah menghindari tempat lokasi tersebut karena apa? Karena Nabi Saleh itu kan ditantang oleh umatnya pada saat itu, tunjukkan mujizatmu, tunjukkan mujizatmu. Maka ditunjukkan mujizatnya itu berupa unta. Ya, itulah mujizat Nabi Saleh pada saat itu. Dengan amanat, tolong unta ini dipelihara, jangan diganggu. Malah 9 pemuda membantainya, membunuh unta tersebut dengan maki-maki dan menantang. Turunkan azab kalau kau nabi, begitu kan? Akhirnya apa? Kita tunggu riwayat berikutnya ya. Kota Al-Ula
yang dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kini dijadikan tempat wisata unggulan di Arab Saudi sejak 2019, dan di lokasi itulah Nabi Saleh menerima mukjizatnya dengan unta yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertunjukkan kepada umatnya. Inilah salah satu contoh mukjizat bisa menghadirkan unta di lokasi itu. Tapi apa amanatnya? Ternyata untanya dibantai, dibunuh. Kok bisa begitu? Bahkan mereka malah menantang. Sudah saya bunuh, tunjukkan azab bagi kami. Katanya seperti itu. Dan akhirnya bumi pun terbelah, maka penduduk di lokasi tersebut lenyap. Namun sekarang bisa dilihat di sana ada lapangan luas untuk mereka melakukan upacara peribadatan terhadap dewa-dewi yang mereka sembah. Itu lokasi-lokasinya ada di Madain Saleh tersebut. Al-Ula atau Madain Saleh, tempat lahirnya atau tempat tinggalnya Nabi Saleh pada saat itu, yang kini dikenal sebagai rumah Samud, ya, kaum Samud ya. Nah, abad 13 Al-Ula ini merupakan tempat yang paling padat di Jazirah Arab itu pada abad ke-13. Namun dengan kisah lenyapnya karena kutukan di zaman Nabi Saleh ini, sejak saat itulah menjadi kosong, melompong, dan menjadi tempat hantu. Ada yang bilang tempat jin dan lain sebagainya. Abad ke-13, Al-Ula itu kota terpadat di Arab Saudi karena merupakan jalur rempah-rempah. Indonesia saja kan waktu itu dijajah ratusan tahun itu karena rempah-rempah. Dan di Jazirah Arab itu jalur rempah-rempahnya itu di situ. Namun karena kaum Samud ini menantang Nabi Saleh, akhirnya 3 hari setelah mereka menantang dan membunuh unta mujizat itu, akhirnya bumi pun terbelah dan lenyap. Ini tampaknya tantangan bagi para YouTuber saat ini. Untuk pengantar mereka berwisata, karena Arab Saudi kan sudah mengeluarkan dana triliunan ya untuk mengembangkan daerah Madain Saleh ini. Di sana kan ada tempat patung Lata, Uzza, Manat yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Di dalam lokasi itu ada tempat-tempat pemujaan. Di tempat lokasi itu ada tempat-tempat yang memang sangat tabu untuk dilakukan atau dikunjungi oleh umat Islam. Rasulullah kan memberi contohnya seperti itu. Nah, mungkin sebagai bahan gambaran saja, jika lempar zumroh atau jamarot saja, itu kan lokasi tersebut tidak boleh dijadikan tempat untuk berwisata. Orang di situ itu harus benar-benar setelah lempar zumroh itu langsung pergi. Karena Rasulullah juga memberi contohnya kan seperti itu. Tapi sekarang kan jadi tempat ibadah haji yang paling ciri khas dibanding dengan umroh, diantaranya adalah lempar jumroh itu kan. Nah, mungkin kalau di dalam sabda Nabi, berkunjung ke tempat seperti itu yang harus dihindari, harus menangis. Dalam pengertian harus menangis itu kan harus tahu riwayatnya. Dengan cara tahu riwayat bagaimana kaum Samud itu dikutuk oleh Allah pada saat itu sehingga dilenyapkan dari bumi,
Itu kan kalau diceritakan dalam urutan yang menarik, bagaimana menantang Nabi Saleh supaya meminta kepada Allah menunjukkan mujizatnya kepada mereka. Setelah mujizat ditunjukkan, malah mujizatnya itu justru malah dibunuh hewannya. Nah, kemudian setelah itu mereka tantang, tunjukkan azab bagi kaumku dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Itu yang ada di dalam Al-Quran kan seperti itu. Silahkan tuh ayat-ayatnya, diantaranya seperti ada di layar, itu bisa dibuka, dipelajari tentang kisah kaum Samud ini. Dengan adanya tempat ini dijadikan tempat wisata, bahkan wisata unggulan di Arab Saudi, harusnya kita memiliki nilai positif ya. Bagaimana caranya supaya jika pemerintahan Arab Saudi menjadikan tempat tadi menjadi tempat lokasi wisata unggulan, itu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, anak-anak seperti ini diajak jalan-jalan dan bercerita tentang kisah-kisah Nabi Saleh, tentang kisah-kisah di sekitar tempat situ, Lata, Uja, Manat yang dikutuk oleh Allah itu bagaimana ceritanya. Mungkin itu sebagai bahan gambaran supaya orang itu menangis di lokasi itu karena tahu riwayatnya. Maka kaum YouTuber tampaknya ini adalah senjata yang paling ampuh ya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Dunia dapat dolar, dan akhirat mungkin karena kisah-kisah ini akan terus-terusan diputar dan diputar untuk orang-orang yang mau berkunjung ke lokasi Madain Saleh atau Al-U'la. Lomba Jejaka Mojang atau Lomba Remaja Duta Pariwisata perlu mengajarkan mereka tentang perjalanan religi Islami, karena selama ini Duta Wisata seperti diuraikan oleh finalis di video berikut ini. Saya mengikuti tes di tahap zonasi 1. saya berawal dari tes zonasi 1, Pak. Zonasi 1, 2, 3. Zonasi 1, 2, dan 3. Lolos di tahap 1. Lolos. Nah, kemudian saya diumumkan untuk lolos melanjutkan ke tahap 1. Nah, di tahap 1 itu saya mengikuti berbagai macam tes-tes yang dilakukan. Kemudian dapatlah pengumuman lagi untuk melanjutkan tes ke tahap 2. Untuk pendapatan selain Untuk di situ di tahap 2 itu sebagai tes terakhir kita sebagai Abang, sebagai untuk calon abang